Jadi memang, uncertainty di The Fed ini semakin meningkat ya, karena kan harapannya tadinya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI Periwarjo Bapak Periwarjo juga ya, bahwa, ekonomi US itu inflasinya belum sembuh banget gitu ya, masih belum stable banget seperti yang kita harapkan gitu. Sebenarnya kalau inflasi udah oke, terus nggak ada guncangan-guncangan kan on the track, itu Fed itu bisa, punya peluang untuk turun. Namun ternyata kan kemarin ada US debt limit, terus kemudian juga ada SVB gitu kan, ada macam-macam terus inflasinya sendiri ternyata bandel gitu kan, inflasinya tuh cukup permanen di US yang diperkirakan tuh temporary, ternyata tidak setemporary itu gitu, yang tadinya orang berekspektasi ini bisa stay atau kemudian, menurun di semester kedua. Nah, namun ini bisa tertahan. Jadi saya melihatnya bahwa masih ada peluang untuk, tetap tinggi ya. Jadi, setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Periwarjio bahwa ekonomi US ini masih unstable dari berbagai indikatornya, sehingga kita belum bisa berekspektasi bahwa akan turun. Jadi saya lebih kepada, yang stay for longer itu, higher for longer. Baik, dan kalau kita melihat Bank Indonesia memang masih menahan suku bunga acuan, apakah ada potensi mungkin BI bisa menurunkan suku bunga acuannya hingga akhir 2023 ini, Bu Telisa? Nah benar, ini faktor domestik dan eksternal. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari domestik kan, indikator-indikator kredit sudah melambat, pertumbuhan ekonomi tidak overheat, terus kemudian juga core inflation terjaga, rupiah ya relatifly meskipun belakangan ini agak depreciate ya karena isu-isu di US yang uncertain itu, tapi rupiah volatilitasnya masih oke. Nah itu sebenarnya punya peluang BI untuk nurunin, karena inflasi kita juga sudah turun, karena kan biasanya inflasi itu yang jadi utama, terutama inflasi inti kan. Nah tapi dari faktor eksternal, ini masih uncertain banget gitu. Makanya rupiah juga kan kemarin Pak Peri bilang akan akan menjaga stabilitas rupiah karena belakangan ini ada ini ya, dengan menguatnya US global dan uncertainty global yang makin meningkat, itu ada tekanan pada rupiah gitu. Jadi kalau kita menurunkan, sedangkan Fed tidak menurunkan, itu juga yang agak ini karena kita menjaga diferensial kita saat ini dengan The Fed kan sangat tipis dalam sejarah, di bawah 100 basis point itu jarang terjadi ya. Jadi kita sekarang menjaga tuh di bawah 100 basis point, 75 basis point. Dan kalau kita turun lagi masa sampai 50 atau sampai 25 itu kan agak kecil kemungkinan gitu. Jadi apa tuh namanya, kita jadi, dilemanya tuh antara domestik sama eksternal gitu. Sebenarnya dalam domestik kita punya ruang untuk menurunkan BI rate itu, tetapi di eksternalnya kita ada kendala untuk menurunkan karena kita menjaga diferensial tadi gitu. Meskipun yang utama lebih ke yield diferensial, tapi tetap diferensial tuh jadi concern karena apa, stabilitas rupiahnya gitu. Karena BI kan 2 nih, di satu kaki harus ke inflasi, di satu kaki ke stabilitas rupiah. Jadi, belum ini ya, jadi artinya peluang itu tetap ada jika dengan catatan globalnya bagus, US-nya juga on the track pemulihan gitu, nggak ada guncangan-guncangan lagi sehingga The Fed-nya itu lebih bisa berpeluang untuk menurunkan. Nah, baru BI lebih luas lagi menurunkan. Tapi kalau misalkan US-nya masih uncertain, memang kemungkinan menurunkan itu agak kecil. Jadi mungkin kemungkinan BI kalau saya lihat akan lebih banyak memainkan macroprudential policy-nya ya. Karena kalau monetary policy tadi masih untuk menjaga stabilitas rupiah yang belakangan ini memang volatile karena tekanan global tadi. Bagaimana dengan awal tahun depan, Bu Telisa? Apakah Bank Indonesia masih punya ruang untuk menurunkan atau memang benar-benar sepenuhnya tergantung terhadap kebijakan The Fed? Iya, kalau saya melihat peluang tahun depan lebih terbuka, karena juga tahun ini kan ada ancaman El Nino juga ya kepada inflasi kita tuh masih ada gitu. Jadi tahun depan harapannya secara iklim juga lebih stabil, kemudian juga, momentum tahun politik juga mungkin akan dimanfaatkan gitu ya untuk lebih lagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Terus kemudian juga harapannya US-nya udah lebih stable lah di 2024 seperti itu. Jadi, inflasinya juga mungkin mulai mereda ya, dan kemudian juga guncangan-guncangan kemarin sudah bisa dilalui sehingga 2024 itu global juga, dunia juga harapannya udah membaik gitu ya. Kita udah pada equilibrium yang baru sehingga di situ ruang untuk kita menurunkan suku bunga menjadi lebih terbuka di tahun depan. Bu Telisa, kalau tadi kita dengar yang disampaikan Pak Iwan, artinya ada potensi kalau pertumbuhan kredit ini mungkin akan melambat di tahun 2023 ini dan juga di 2024. Apakah Anda lihat ini akan menjadi risiko untuk perbankan? Iya tentunya,
apa namanya, ini akan berpengaruh ya kepada perbankan yang sebagai lembaga utama yang melakukan intermediaris ya. Meskipun perbankan juga tentunya akan melakukan shifting ya, kalau misalkan divisi kreditnya itu berkurang, kan ada yang lain yaitu di sisi fee based income ya. Kalau itu kan dari interest based income. Biasanya kalau perbankan akan adjust, mungkin akan berupaya untuk meningkatkan yang di sektor fee based-nya ya, seperti dengan adanya digitalisasi jasa-jasa perbankan yang semakin berkembang, cross selling dan lain sebagainya. Jadi pastinya bank melakukan adjustment sih untuk tetap mempertahankan net interest margin ataupun profitabilitas ataupun revenue-nya. Cuma memang bagi perbankan emang akan lebih apa ya, dari sisi pendapatan kreditnya tentunya akan jadi berkurang ya kalau memang kreditnya tentunya melambat seperti itu. Tapi ya saya yakin perbankan juga adjust. Cuma mungkin nanti paling akan terpengaruh dari sisi mungkin profitabilitas ya. Tapi perbankan tetap akan berupaya untuk menjaga indikator-indikator resiko ya. Dan kemudian juga selain dari perlambatan kreditnya, mungkin yang perlu diwaspadai adalah dari sisi potensi kenaikan NPL ya. Jadi ketika turnover pertumbuhan itu semakin berkurang ya, dan daya beli masyarakat tadi terpengaruh oleh suku bunga yang tinggi ataupun oleh inflasi yang misalkan ya, walaupun tadi inflasi masih bagus ya, cuman kan artinya meningkat dari yang sebelumnya. Nah, itu kan menggerus daya belinya. Nah, itu kita harus memonitor juga potensi kenaikan NPL-nya. Jadi selain daripada perlambatan kreditnya, ya, ketika kredit itu melambat, hal yang harus kita waspadai juga adanya kemungkinan kenaikan dari sisi NPL atau non-performing loan. Apalagi nanti sejumlah restrukturisasi itu kan akan berakhir di bulan Juni ya, sehingga program-program restru di mana masyarakat yang belum pulih pasca pandemi ini apakah itu ya nanti udah mulai bisa membayar lagi cicilannya dan seterusnya. Jadi NPL ini juga menjadi resiko untuk perbankan. Baik, apakah ini artinya di sepanjang 2023 ini NIM perbankan mungkin akan merosot dibandingkan dengan tahun kemarin? Iya, saya duga seperti itu ya. Meskipun itu subjek to macam-macam, cuman dugaannya kalau melihat beberapa indikator yang belakangan ini terkait dengan perbankan, itu memang ada kemungkinan nih bisa berkurang sedikit ya, meskipun mungkin tetap positif tentunya, tetapi positifnya itu semakin berkurang seperti itu. Karena tadi ya, dari sisi memang bunganya masih tinggi gitu kan, jadi kemudian cost juga mungkin mengalami peningkatan, otomatis net interest margin itu akan semakin spreadnya semakin tipis seperti itu.